Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kayaknya baru comeback ke studio lagi tadi. Iya, kita baru ngadain podcast lagi Iya. ya. Biasanya kita Setelah podcast sekian lama. terakhir kita podcast itu di episode telisik yang kita di Kalingkopi ya. Iya, itu terakhir kali ya. Dan tanpa basa-basi lagi, mungkin malam hari ini kita kita kedatangan salah satu konten kreator mungkin baru pada dengar. Wah, apa itu, Kak? Namanya juga mungkin baru yang Kak Iqbal juga baru dengar gitu kan. Teman-teman jejak mitologi juga baru dengar, wah ini ada channel baru nih, ada konten kreator baru nih di Subang itu sendiri kan. Iya. Kita kedatangan Segitiga Karuhun. Oke, di sebelah kanan kita udah ada Kang Dede dan hostnya ini. Pastinya. Tapi Siapa? bisa- Boleh Ya, diperkenalkan dulu. Biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosef Herdiansah dan kebetulan di sini sebagai host di Segitiga Karuhun. Dan Kang Dede sendiri. Ya, pribadi Kang Dede ya di praktisi di Segitiga Karuhun gitu. Kalau mau berbicara tentang Kang Dede, Kang Dede itu emang udah aktif banget nih di Facebook, di TikToknya ya enggak. Jadi Kang Dede itu mungkin masyarakat Sukamandi dan sekitarnya udah tidak asing mungkin Sama dengan Kang Dede. dengan Kang Dede. Dan jadi Kang Dede itu emang udah familiar mungkin wajah-wajahnya di Pasaran mungkin. Pasaran. Jadi gimana Segitiga Karuhun sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tiga Karuhun itu Segitiga Karuhun itu ada bukan cuma berdua. Banyak pastinya kayak kita ya. Karena kan kita kan space tempatnya Iya. minim ya. Jadi Jadi sekali. kita ambil leader-leadernya aja gitu kan. Nah, sedikit pertanyaan Kang Dede tentang Segitiga Karuhun. Kenapa lebih memilih membuat channel di Segitiga Karuhun gitu kan? Jadi gini ya Kang ya. Pada dasarnya kita ngebentuk tim Segitiga Karuhun itu awalnya itu emang iseng-iseng Kang ya. Iya, memang awal sangat. Jadi nggak ada acara buat bikin konten, apalagi dengan nama Segitiga Karuhun waktu itu, Kang. Berhubung ya kita coba aja dulu iseng-iseng dan mulai kru kita pertama berdua ya. Iya. Kita berdua langsung ajak teman kita juga bertiga dan itu kebetulan kita bikin video pertama itu cuma 3 orang. Terbatas banget dan alat Makanya di seadanya. Segitiga Karuhun di sini bukan hanya sebatas misteri kan, tapi di Segitiga Karuhun juga meliputi budaya, model penelusuran dan penarikan gitu kan. Iya. Jadi, Penarikan benda pusaka seperti itu. iya. Wow, menarik juga berarti. Menarik. Tapi Tania udah nonton sebelumnya? Udah, aku udah nonton. Jangan lupa subscribe gitu. Ya masa udah nonton subscribe kan? Dan ini suatu kebanggaan ya buat kami dari tim Segitiga Karuhun diundang dan ya kita di acara podcast Jejak Mitologi ya. Bener-bener suatu kebanggaan gitu buat kita. Gak jangka banget bener. Ya, Kenapa? sebenarnya kita juga kenapa tertarik berdiskusi kan dengan tim ini, ada yang mulai gempar nih ternyata Iya. kan. Kira-kira wah kebetulan emang kenal karena dari kantor kita ke home base-nya Segitiga Karuhun juga emang Dekat ya? tetanggaan gitu kan. Iya, kampung. Jadi kebetulan ya udah kalau emang atur jadwal dan Kang Dede dengan tim juga bersedia ya akhirnya bertemu lah gitu kan. Nah, ketika dicoba Kang ya, ketika dicoba memulai dari uploadan pertama di Segitiga Karuhun, ternyata peminat penonton dari masyarakat itu kita satu hari sampai 300 kan. Wih, Di sana itu Kang, kita punya kebanggaan sendiri, Iya. makanya kita lanjut. Jadi semangat ya. Iya. daya Sampai tariknya lumayan juga ya. bahkan sampai sekarang lebih naik ya, walaupun 2 video Kang, baru 1 minggu sekarang Ya kan ya lumayan. berproses. Ya, Dan saya masih berharap untuk kedepannya kita bisa collab dengan Jejak Mitologi dan Real di lapangan ya. Mudah-mudahan. kita agendakan aja di mana Mudah-mudahan. ada. Dan ya kalau memang kita semua diberikan kesehatan dan insya Allah hari Sabtu sekarang ya Kang ya,
Sabtu kita berangkat mungkin dari rumah jam 3 pagi. Insya Allah minta doanya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan ya. Mau ke Sancang Garut. Yang mudah-mudahan jejak mitologi ikut serta. Berarti ajakan ya. Aduh, ini Jauh banget coba ya. manajer artis. Jadi aku ya. Jadwal. Waktunya 4 hari lagi ini. Memang sangat mendadak banget ya. Sekali ya. Karena ada requestan juga katanya pengen di Sancang. Ketika dilihat-lihat kita searching di Google, wow perjalanannya juga cepat. Tapi hebat. Jauh, 7 jam. Jauh gitu ya, jam terbangnya. Jadi memang pada saat Kang, makanya di segitiga Karuhun ini kita mengupas tentang budaya ya. Dalam arti budaya bukan hanya sebatas dunia mistisnya dari budaya spiritual, tapi kita insya Allah akan menelusuk atau menelisik dari budaya-budaya tradisionalnya juga. Keren. Makanya ya kenapa di segitiga Karuhun lebih condong kita kenapa ke budaya dan ke mistis? Karena memang di kalangan masyarakat kita udah teracuni dengan gadget kan. Iya. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia itu udah hampir punah. tertinggal oleh gadget. Diperhatikan. Ya. Makanya insya Allah juga kita lebih baik jalan jauh. Makanya kan di Sancang di Garut sana silsilah Sancang gitu ya. Makanya silsilah dari Prabu Siliwangi ya tempat paling besar dan booming di sana sampai hilangnya di Lewun Sancang. Buat penonton setia jejak mitologi juga kalian harus nonton di Segitiga Karuhun. Yang belum subscribe juga subscribe. Dan di situ banyak edukasi, banyak tentang pelajaran-pelajaran mungkin yang kalian bakal tangkap, dan nanti kalian bisa tahu tentang daerah mana aja yang mungkin nanti bakal didatangi sama teman-teman dari Segitiga Karuhun. Nah, aku mau nanya nih, kenapa segitiga Karuhun? Kenapa nggak segitiga apa gitu? Nggak segitiga biru gitu ya. Segitiga bermuda ini Segitiga biru mah itu kan arti ya. Jadi kita ngebahas dari segitiga Iya, yang masih segitiga bermuda ya. Karuhun. Segitiga bermuda. Karena bahasanya kenapa kalau orang memandang dari segitiga bermuda disangkut pautkan itu dengan dajjal. Iya. Makanya bermata di tengah dan sebagainya. Dan basic dari segitiga Karuhun pun kita mencoba untuk ke arah madhab sana lah katakanlah. Jadi dari segitiga ketuhanan malaikatullah dan kita manusia, tengah-tengah itu adalah mata. Jadi ketika mata batin atau mata hati kita melihat, kita lebih kepada orang-orang yang merangkul, mencoba untuk merangkul ini gitu kan filosofi dari sana. Dalam ini filosofinya ya. Jadi kita lebih mencoba katakanlah ini yang ya. Dan kebetulan juga di segitiga Karuhun kita kan bertiga Kang ya, biasanya ada Kang Ibeng, dia kreator juga di lapangan kan. Jadi dia tuh kesehariannya tuh ngajar dari segi-segi kesenian anak-anak sekolah. Makanya kita ketika gabung enggak salahnya kalau kita ngebahas tentang kesenian juga yang ada di sekitar kita Kang. Iya. Yaitu dipromotori oleh Kang Ibeng sendiri. Kang Ibeng sendiri sekarang ada Hadir cuman ya lagi di belakang layar lah. Lagi Kang nge-backup Ibeng, ya. maaf ya. Jadi nanti kita bakal Kang Ibeng juga nanti ikut Iya. serta lagi. Ya. Terus ini Kang, bisa diartikan nggak sih Karuhun itu apa? Mungkin pemirsa di rumah ada yang iya. belum mengerti gitu ya. Karuhun itu apa sih? Gitu. Ya kalau dari sumbingan masyarakat ya katakanlah yang namanya Karuhun itu yang diketuakan ya, yang diketua. Makanya hampir mayoritas di Nusantara yang namanya budaya itu katakanlah budaya yang kita dikenal paling tua gitu. Makanya dari segi-segi katakanlah Nyikunkun dan sebagainya dari zaman terdahulu juga udah ya membudaya yang namanya makhluk astral. Makanya kita dibentuk ya udah Karuhun yang dituakan. Pada dasarnya manusia dengan makhluk astral, makhluk gaib ya itu ketuaan dia. Iya. Makanya kita ketika bergelut di dunia seperti itu kita menghadap pada orang yang lebih tua katakanlah itu kan. Oke. Jadi itu pemirsa Karuhun itu ya yang belum tahu. tahu. Jadi jangan saya nanya Karuhun nggak tahu kayak apa gitu kan. Karuhun itu berasal dari bahasa Sunda ya. Iya, Karuhun. Karuhun bahasa Sunda. Jadi buat orang Jawa, orang Maluku, orang semua yang di luar Pulau Jawa, jadi Karuhun itu adalah semacam orang tua atau Orang yang diketuakan oleh Orang diketuakan, mungkin. tapi lembut yang diketua. dalam Iya, fikih kan. lembut. Itu Makhluk dari bahasa halus. Sunda. Jadi sampai begitu beres juga kan. Jadi kita pengalaman kita ya, kita ke lokasi, misalnya lokasi A, ada tanggapan respon dari masyarakat,
kira-kira ini efeknya bakal Gimana? keluarga nggak? Iya. Terus sesudah syuting biasanya kan kalau yang lain itu udah ngelewas begitulah membahas Udah ngurusin lagi gitu kan. Nah, kalau dari segitiga Lanjutannya karbon apa? Kan gini Kang ya, kita sangat menjaga yang namanya gunjingan dari masyarakat ya. Katakanlah apalagi di channel Segitiga Karuhun lebih condong kepada penarikan. Karena asumsi dari masyarakat yang namanya penarikan itu katakanlah mengganggu, ya tetap memang kita mengganggu dunia orang lain gitu kan. Tidak binafsi-nafsi katakanlah, kita lebih mengganggu. Tapi pada dasarnya di Segitiga Karuhun ini kita selalu menyortir kan. Menyortir dari pengaruh yang negatif kepada masyarakat, kita disortir ya semoga aja yang tadinya berpengaruh jelek kita menjadi pengaruh yang baik positif. Ya. Jadi tidak ada gangguan gitu, saya selalu menyortir. Tapi belum, alhamdulillah mungkin sampai saat ini belum ada aduan-aduan yang miring. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kedekatan masyarakat ya ketika sesudah syuting itu mereka itu lebih pro sampai ada yang menjadi saudara gitu kan. Iya. Sampai Jadi lebih- tanggapannya, responnya Baik. baik banget. Oke. Dan kita kan asik banget dari tadi ngobrol kan. Dan tadi kan kita udah briefing juga katanya, ya kan. Kenapa? Jadi bukan hanya ngobrol-ngobrol doang. Jadi nanti buat Akan melakukan apa nih? buat penonton Jejak Mitologi juga perdana di episode telisik ini dari Segitiga Karuhun bakal menunjukkan atau mungkin memperkenalkan salah satu segmennya di episode ini. Jadi nanti Kang Dede insya Allah bakal melakukan penarikan. Mediumisasi. Kalau mediumisasi ada, Mungkin ada. insya Allah. Insya Allah ada ya. Jadi lihat sikon mungkin ya kalau mediumisasi dan cuman Dan kita juga tim Segitiga Karuhun ya, ketika didatang ke sini, ketika Iqbal ngomong penarikan, kita kasih tempat dia tidak tahu kan, ya kan, Iya. tidak dikasih tahu gitu kan. kita sengaja emang di apa ya? Kita sengaja nggak ada survei, kita nggak sengaja emang nggak ada komunikasi sama Kang Dede. Kang survei dulu, ayo ke belakang gimana atau gimana. Intinya kita punya satu tempat di samping studio kita. Jadi itu ada sumur tua. Nah, ada sumur tua jadi kabar atau mitosnya ya banyak gangguan-gangguan. Dan sumurnya walaupun udah ditutup, cuman karena emang Aja ya? lokasinya gelap atau jarang diinjak sama Dia udah jadi tempat manusia. dia gitu kan. Nah sebenarnya kita juga penasaran, ingin sebenarnya kan menelusuri tahu. mitos ini, cuman terlalu dekat Udah mungkin ya. dekat dengan kantor ya. Jadi kalau syuting di daerah sendiri itu sebenarnya kalau kesatria itu ilmunya luntur. Iya. Jadi meleot gitu kan. Iya, bukan apa-apa mental. Mental ya. Nah mungkin karena sekarang kedatangan tim Segitiga Karuhun, insya Allah mudah-mudahan bisa ditelusuri oleh Kang Dede di apa ya, di flashback mungkin. Iya, di plastik. Sebenarnya asal usul sumur itu dan gangguannya penyebabnya siapa, dan mudah-mudahan Kang Dede melakukan penarikannya mendapatkan hasil yang Maksimal. maksimal. Karena bahwasanya gini Iqbal, kadang-kala yang namanya penarikan kita walaupun kita paksa, walaupun kadang kalau tidak jodoh kita ya susah, kembali lagi kepada jodoh kita. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan dan Amin. Lancar ya. lancar. Jadi bakal pasti kalian tungguin. Pasti penasaran. Pasti penasaran kan gimana sih proses sesi penarikan dari Segitiga Karuhun dan mendapatkan akan mendapatkan benda apa, akan mendapatkan barang. Makhluk apa? Saya berharap mendapatkan iPhone 12 Pro Max. Wah mantep Kang, kita tiru kan. Katanya berharap mendapat apa dan Aku dapat apa ya? dapat jodoh. Nah itu. Jadi Ya pokoknya kita tidak ada rekayasa, kita tidak ada apa ya, kita menaruh barang terlebih dahulu, atau kalau menaruh barang terlebih dahulu saya akan menaruh kulkas biar Kang Dede itu kesulitan menarik. Keberatan, nariknya Iya. itu susah. Kalau gitu kan, cuman karena sekarang benar-benar kita pun tidak, ini syuting dadak, benar-benar dadakan dan kita bakal balik lagi dengan sesi penarikan dari Segitiga Karuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini, alhamdulillah kita bersama Jejak Mitologi mengadakan collab dan akan melakukan penarikan di sebuah sumur tua sahabat. Dan alhamdulillahnya di Kang Dede sedang melakukan ritual rakes gitu ya, kalau kata bahasa Sundanya. Jangan tunjuk.
itulah ya, jadi ketika tadi Kang Dede sendiri katakanlah pakai atau kita negosiasi di lokasi yang tadi dikasih oleh sahabat kita jejak meteorologi. Jadi sekarang acaranya gimana? Penarikan saja atau langsung dimensiasikan setelah berhasil ditarik? Ya, kita insya Allah ya akan mengadakan penarikan atau permintaan cengkeh mata, dan begitu pun insya Allah juga akan dinegosiasikan ke kru kita. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Dengan ridho Allah Ta'ala. Amin. Silakan Kang, mau langsung. Untuk lokasi mungkin sebelah sini atau di mana kan? Supaya lebih. Ini juga agak berbahaya ya. Takutnya tangan begini gitu kan. Jadi untuk lokasi katakanlah Kang ya, emang lebih enak di area sana karena mungkin backgroundnya juga lebih kencang karena memang ditumbuhi pohon pisang kan. Pada dasarnya di pohon pisang tersebut makhluk-makhluk itu kan dari sinar matahari itu dia tidak terlalu terlihat mungkin ya, tidak terlalu seperti itu ya. masuk. Jadi katakanlah spesifikasi makhluk astral itu lebih enak karena pantulan cahaya di atas itu. Boleh. Ya katakan lebih Tapi untuk safety-nya gimana Kang? Mungkin safety lokasinya takut ada jadi untuk barukah kalau bahasa Sundanya itu beling. gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah kan, aman. Atau di Belakang sampingnya studio ya. studio, dan di belakang studio ini, di studio kita ada, di belakang kita ada sumur yang mungkin mitosnya banyak sering apa ya, aura-aura sensitif atau negatif lah, yang mungkin Kang Dede juga tadi udah melakukan apa ya, negosiasi sama Makhluk yang di sini gitu. ya. Dan gimana Kang persiapan tentang buat penarikan? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat sahabat Tiga Karun dan JL ya. Jejak JM. jejak mitologi Kang. Jejak meteorologi khususnya. Jadi tadi kita Kang Dede pribadi melakukan request atau berdialog dengan makhluk yang ada di sini. Dan untuk deteksi keberadaan benda, katakanlah rada-rada rungkat kan. Agak sulit, Rungkat, luar ya? biasa lah. Ya mungkin ini kayaknya umurnya udah ratusan tahun. Wallahualam. Jadi untuk bahasa kita umur dari spesifikasi lokasi di sini kita tidak bisa menentukan kapan dan di mana gitu kan ya. Yang jelas memang keberadaan makhluk astral di sini memang lumayan kan, katakanlah lumayan ya, resikonya tinggi ya karena satu dikelilingi oleh pohon tingginya pohon pisang. Karena dari pohon pisang tersebut energi atau cahaya dari matahari kurang begitu ada, katakanlah dia senyum kan atau banyak inilah. Jadi mungkin apa ya, gelap atau jarang ini apa sih namanya itu tuh? Apa ya? Gimana? Mun bahasa eta nama lah. Itu nama singub. Tidak terlalu Singgup. terkena matahari. Nah, Oh. jadi mungkin untuk makhluk astral ya tempat yang enak gitu. Dan begitupun dari segi sumur di lokasi, katakanlah sumur burung ya atau sumur yang sudah dinonaktifkan. Ketika sekarang dinonaktifkan memang kadang-kadang gini Kang, yang namanya alam gaib gitu, sedikit cerita ya. Yang namanya alam gaib ada bahasanya, ada yang di dataran, yang begitupun di bawah tanah, maksudul mungkar namanya. Jadi maksudul mungkar itu fi hadal makan, yang ketika di dalam tanah itu satu hasta itu waktu zaman Nabi Ibrahim, mungkin tinggi Nabi Ibrahim Allahualam ya tinggi gimana, kita derajat manusia satu hasta itu satu. Nah ketika di bawah satu hasta memang keberadaan makhluk gaib itu udah banyak. Dan ketika ada penggalian dan sebagainya, mungkin eksistensi makhluk astral tersebut menjadi rumah atau ruang bagi makhluk-makhluk itu. Sekarang sumur tersebut katakanlah udah dinonaktifkan ya, tempatnya sangat tewe Kang. Ya nyaman. Tewe itu posisi enak banget ya. Enak nih. Dan untuk melakukan ini kita langsung aja eksekusi atau langsung aja kita? Ya, kita deteksi dulu Kang ya. Kita Boleh. lihat satu, kita deteksi, kita cari. Mudah-mudahan dari udah habis naik gelombang memang banyak sekali yang antara pro dan kontra ya. Yang mudah-mudahan naik. Ya, mudah-mudahan buat penonton kita doakan Kang Dede agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Intinya kita berdoa bareng-bareng, dan yang di rumah juga tidak lupa kita harus Oh iya bantu. Kang, kita kan sekarang kan keadaan lagi collab gitu. Ketika ada pengambilan, semoga aja ada bendanya, kita meminta air ya. Jadi Sediakan air ya. Iya, siap. kita minta air. Tim ada sudah disiapkan.
Dan selain air ada apa lagi? Ada lagi? Dari untuk Udah. menetralisir lah Ya, katakan. jadi air aja ya. Jadi karena kita kan mungkin apa ya belum pernah ya di mitologi kan mungkin nggak ada metode penarikan. Jadi Iya. ini pertama Nggak ada. Pertama. First time nih. Tania juga menyaksikan langsung Iya, sesi baru nih. penarikan Bunda Pusaka. Mudah-mudahan kita dapat hasil yang benar-benar Amin. bisa di. Manis pastikan. Oke, kita bakal langsung nanti mendekat dengan Kang Dede dan hostnya dari segitiga Karuhun. Karuhun. Iya, ingatnya Segitiganya aja. Bermuda aja. Jangan Jangan segitiga kemana-mana ya. dulu. Kita bakal balik lagi. Stay tune di Jejak Mitologi. Mitologi. Dan jejak Karuhun. Oke sahabat, ini energinya sangat besar sekali, jadi agak berbenturan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Air. Sabar. Bukan. Dan langsung. Alhamdulillah ya sahabat, kita mendapatkan sebuah batu ya, fosil. Ini nggak tahu cenderamata fosil ya. Batu sahabat, berwarna biru dongker, putihnya juga ada. Cuman udah agak sedikit pecah ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Kang? Ayo kamu lanjut bincang dulu. Oke, bisa dibantu mungkin Kak Iqbal, teh. Gak apa-apa, pegang. Apa ini? Enggak. Ungu ya warnanya? Mm-mm. Ungu sama Ya, teh. putih. Saya lebih dekat lagi.
keramik. Iya. Itu batu Iqbal. Nggak bisa dilihat nih. Bisa difokuskan. Jadi memang ketika Kang Dede mengambil cenderamata ini posisinya sudah jauh ya, sudah jauh dari lokasi. Dan ketika aktif dari benda yang udah dimanifestasikan ini aktifnya atau bisa kan? Nah, coba ya ke ya. Jadi kita akan banyak merasakan aja. Waduh Iqbal. Tahan dulu aja Kang. Jadi memang benturan makhluk astral seperti ini luar biasa rasanya Kang. Apa yang terasakannya? Ini bisa. Apa yang akan dia nggak pegang Kang. Kenapa Iqbal? Jadi memang benturan makhluk Kayak astral. ya. Oh ini udah. udah. Wow. Nih, Jadi guys. memang Akhirnya Iqbal katakanlah merasakan ya. kita langsung ya uji coba ke sahabat jejak meteorologi, katakanlah batu yang kita masih baru yang kita tohirkan, katakanlah energinya masih sangat aktif, sangat full power luar biasa. Panas ya. Makanya kita langsung merasakan kepada host. Iya. Apa yang terasa nggak? Ini panas langsung panas di dalam kayaknya ini. Perasaan. Iya, perasaan. Kerasa kan? Kerasa ini Kang. Pertama kali nih buat Iqbal nih. Iya, ini pertama. Jadi kita uji coba ya, mudah-mudahan. Nah katanya tadi mau dimediumisasikan. Ini masih sangat-sangat aktif sahabat. Kenapa tadi ketika saya ngambil di sini, ini yang punyanya katakanlah seorang cewek ya, yang ada di dalam studio ini seorang cewek yang berambut panjang, tapi katakanlah bukan ibu-ibu ya, bukan. Jadi wanita Mungkin Belanda. wallahu alam deh. Jadi katakanlah bisa disebut dangyang lah atau apa gitu yang bersifatnya positif, yang rela memberikan indera mata kepada saya. Tapi insya Allah ini saya bukan untuk mengambil Kang, tapi bakal dirilis kembali. Oh, dilepas kembali. Iya, dibalikin. karena saya di sini hanya sebatas meminta sarana supaya bisa kena frame aja. Meminjam. Meminjam. Salah meminjam. Jadi makhluk yang di sini tuh lebih ke positif ya. Ya kadang-kala sama dengan manusia tuh. Ada yang bersifat positif dan negatif. Tergantung kitanya juga mungkin ya. Tapi mungkin sekarang di kesempatan ketiga kali mungkin 3 kali ya kita penarikan ya. Iya. Nah di Mungkin- tiga karbon baru 3 kali kan? 3 kali Kang sama-sama sekarang di sini ya. Jadi gimana Iqbal? Gimana Kang Dede? Mau Mau mungkin dikembalikan coba dulu? di enggak Gampang. di mediumisasi dulu Mau atau gimana? dimediumisasi dulu? Oh, jadi Atau gimana nih? Kesiapannya Boy. Ya. Oke, kita coba. Mediumisasi ya? Ini coba oke kenalan dulu dong Wah. yang Sini. Nah ini Mediator. Nah, ini ganteng kalem. Tadi sini. Nah, Coba Gimana, Kim gimana? biar tidak merasa Pusing ini, tidak pusing dia. merasa takut atau tegang, kasih tepuk tangan buat Pak Boy. Gimana siap, Pak Boy? Siap ya. Jadi nanti bakal dimasukkan ke Boy, insya Allah. Boy. mudah-mudahan Boy selamat dan sehat sampai pulang lagi ya. Insyaallah. Boleh langsung ini. ya. Bentar ini Kang Dede lagi minum. Oh iya. Ya udah, Boleh? mempersingkat waktu Iya. ya. Durasi panjang. Oke, sahabat, demi mempersingkat Ada waktu. 2 jam lagi, teman-teman. Dan waktu juga udah sangat malam banget ya. Kita akan langsung coba hasil dari penarikan cenderamata tersebut akan dimediumisasi terhadap Kang Boy, salah satu kru segitiga Karuhun. Sahabat, silakan Kang. Mungkin untuk tempatnya di sini atau pindah? Enaknya gimana? Takut kotor. Gimana? Vaginal bisa Bu. Sponsor. Masuk. Iya, sponsor. Jadi gini sahabat, kita akan mencari tahu tentang siapa pemiliknya. Mungkin seperti itu Kang. Dimediumisasi siapa pemilik utamanya. Dan ini bisa dibilang cenderamata batu atau fosil, saya juga masih belum tahu lebih jelas. Dan untuk selanjutnya mari kita saksikan acara mediumisasi dari Kang Dede oleh Kang Boy.
Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Tolong selesai ya. Assalamualaikum. Maaf ya kalau tadi saya mengganggu keberadaan kalian ya. Ampura artinya ampura. Dan aki ampura ya. Tadi bertujuan bukan untuk mengusik, tapi kita untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Saya hanya sebatas yang tadi mencoba untuk pastikan dari sahabat kalian. Ya. Bisa tenang. Digali. Coba lihat saya sini. Nih, coba lihat saya sini. Di sini saya hanya menanyakan, menggali siapa pemilik batu utama ini. Coba lihat ke sini. Mungkin panas buat kaum kalian ya. Kita Jelas panas. Biarin aja. Jalan siapa kasih dia? Atau jalan kasih ya? Paskin. Tujuan orang datang ke dia. Ngaganggu. Oh jelas ngaganggu. Naon maksudnya ke dia? Hah? Minta cindera mata. Cindera mata naon? Ini cek kalau baik. Tinggali ka dia. Usahai. Tujuannya naon sih ya? Hah? Usahai. Iya nu aing. Saha. kita meminjam tadi, kita izin kepada teman kalian, kita meminjam. Insya Allah akan kembalikan lagi. Insya Allah akan kita kembalikan lagi. Tujuannya naon sih ya? Tadi dia. Kita keluarin aja Kang ya. Iya nggak apa. Riweuh euy. Lain ieu tujuanana. Coba nayangan di saja. Boy. Asup di wae kan. Ayo tujuan siapa dia? Kita menggali informasi keberadaan kalian. Selesai lah. Allah. Jadi maaf sahabat ya, kita ketika menggali informasi sangat susah karena memang keberadaan segitiga karhun, katakanlah pengambilan cindera mata atau meminta cindera mata, banyak yang tidak terima atau terusik dengan keberadaan kita ya. Karena kita memaksa tadi hanya sebatas, tapi insya Allah kita akan kembalikan lagi ya, kita akan liris, katakanlah tadi rumah dia kita pinjam dulu, kontrak lah. Ya, yang kita takutkan ada dampak. Itu doang ya. Minum. Tutup aja. Tutup. Kang Iqbal. Boy, sehat Boy. Boy, gimana? Aman? Kayaknya Iya. Boy udah lelah. Jadi ini yang kita bakal balik lagi ke studio karena mungkin di sini apa ya mulai tidak Iya, auranya juga. dan Mungkin untuk outdoor malam ini kita tutup ya di sini ya. Kan kita lanjutkan di studio ya, sahabat ya. jadi jangan kemana-mana buat teman-teman segitiga karun dan Jejak mitologi. kita bakal balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan kami di Segitiga Karhun di episode Jejak Mitologi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share.